Sanul TV. Sanul TV, Smart TV. Salam tangguh, 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 tangguh. Waduh, kalau mau cerita, saya udah 30 tahun kali kenal beliau nih ya. Kebetulan sama-sama di mana ya, olahraga ya. Jadi di KONI, termasuk di organisasi ya. Jadi khususnya kalau teman-teman NTT, Probamora atau apa, itu saya sering komunikasi sama beliau. Karena beliau ini kan cukup senior ya. Jadi ya udah kayak orang Bali lah dia, NTT Bali gitu. Cukup ini apa namanya, cukup lama kenal. Jadi yang saya lihat dia ini adalah bagaimana mengayomi khususnya adik-adik NTT yang mungkin bekerja di Bali ya. Beliau ini cukup banyak memberikan saran-saran untuk bekerja secara baik. Ada filsafat dari beliau kepada saya juga pernah saya ingat. Jadi beliau bilang hidup ini adalah kesempatan untuk melayani. Saya rasa beliau juga cukup piawai di dalam setiap kegiatan apapun. Jadi organisasi apapun, terutama di olahraga, kemudian di organisasi yang sifatnya yang emergensi, saya yakin deh. Beliau apalagi sekarang kan beliau juga kebetulan ngurus di BPBD. Jadi itu yang saya kenal pribadinya, dan juga kalau penampilan selalu rapi, bersih, sepatu mengkilap, ikat pinggang mengkilap gitu misalnya. Jadi cukup tahu banget nih orang nih gitu. Satu hal yang menjadi cirinya Pak Ardi ini saya tahu pertama selalu memberikan arahan kepada teman-temannya yang membutuhkan semacam arahan. Jangan sekali-sekali untuk melanggar ya aturan. Dan beliau ini orangnya cukup resik ya, setahu saya. Penampilan juga rapi, dan beliau percaya di mana mereka bekerja selalu diawali dengan doa. Ini yang saya tahu dari beliau nih. Mungkin itu yang agak spesial. Kalau yang lain-lainnya, setiap kegiatan apapun yang dia laksanakan pasti cukup berhasil lah gitu ya. Itu yang saya tahu. Nah, saya sih berharap beliau selalu baik dimanapun mereka ditempatkan gitu ya. Dan beliau tidak pernah, khususnya dalam hal pekerjaan, milih-milih itu nggak pernah. Saya tahu banget dia. Jadi saya berkawan cukup lama, boleh katakan hampir 30 tahun lah. Jadi kalau situasi kondisi misalnya khususnya di Denpasar, saling berkomunikasi lah sama beliau. Kira-kira 2 tahun yang lalu ketemu di lapangan ini, beliaunya sama-sama saling tegur sapa kita di acara-acara Kapride itu. Sosok beliau memang luar biasa, orangnya cool, welcome, energik, yang perlu. Sering saya amati beliaunya pada saat-saat kegiatan-kegiatan padat di Civic Center ini, terutama di lapangan Baja Sandi, dan kegiatan Kapride-nya selalu beliaunya muncul di tengah-tengah keramaian itu bersama-sama kita melakukan pengamanan di wilayah Renon. Mungkin itu yang spesifik untuk beliaunya, yang kegiatan-kegiatan rutin mungkin dinas beliaunya betul-betul bersatu padu dengan kita, dan beliau dengan anak buahnya juga betul-betul kekeluargaan sekali. Dan sinergitas kita dengan beliau tentang penanganan bencana, kecelakaan, kebakaran betul-betul cepat dan sigap. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Sejak pertama kali saya kenal sama senior saya, Pak Sekretaris Pak Ardi, orangnya terbuka. Bila ada kejadian musibah kebakaran, dia tetap
kerjasama dan koordinasi masalah tugas-tugas dengan instansi terkait bila mana ada kejadian kebakaran, pohon tumbang, dan kejadian yang lainnya. Tetap koordinasi, orangnya low profile dan mudah bisa diajak koordinasi, dan juga tentang tugas-tugas di lapangan ke depan dia lebih menerapkan yang namanya koordinasi sama anggota dan para komandan regu, dan dia sebagai panglimanya di BPBD Kota Denpasar mengendalikan dan mengoperasikan segala kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan Kota Denpasar. Kalau hubungan senior saya, Pak Sekretaris Pak Ardi, di lingkungan BPBD dan juga di staf, manajemen, dan juga di regu itu terbuka dan juga bisa diajak koordinasi dengan tugas-tugas di kantor. Dan kalau tugas di lapangan, dia lebih mengedepankan koordinasi juga untuk kesamaan tugas-tugas di lapangan, gimana tugas itu cepat ditangani dan cepat ditindaklanjuti sama rekan-rekan. Contohnya musibah kebakaran. Kalau memang senior saya tuh Pak Adi ada di TKP, dia ujung tombak yang mengkoordinir tugas-tugas di lapangan dan juga memantau apa perkembangan di lapangan dengan musibah kebakaran, kemungkinan perlu bantuan, dan juga yang namanya kerjasama koordinasi itu sangat melekat pada beliau. Begitu. Salam tangguh. Tangguh, tangguh, tangguh. Salam tangguh. Tangguh, tangguh, tangguh. Salam tangguh. Tangguh, tangguh, tangguh. Hai Smart Netizen Sanur TV, Sanur Pos Media Group. Saat ini saya berada di kawasan Renon, persisnya di depan kantor Pusda Lops BPBD Kota Denpasar. Saya bersama dengan kawan-kawan, ada Bapak Ardi Ganggas, Sekretaris BPBD Kota Denpasar, ada Pak Wisnu dan teman-teman, Bapak Swastiastu, Bapak salam tangguh. Saya akan mengungkapkan cerita sisi lain dari kehidupan seorang Ardi Ganggas. Kita kenal, saya kebetulan juga menjadi humasnya Forky Bali. Pak Ardi adalah sekretaris Forky Bali. Ya, lebih banyak kita tahu beliau ini kan di panggung karateka, baik di Bali maupun di tingkat nasional dan internasional, sebagai salah satu atlet yang berprestasi. Tapi di balik itu Pak Ardi sebenarnya juga adalah seorang sosok yang tangguh, sehingga dipercaya oleh Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota, Pak Sekda Kota Denpasar untuk menjabat sebagai sekretaris BPBD Kota Denpasar. Perjalanan karirnya memang di lapangan luar biasa dalam urusan-urusan bantuan, advokasi kebencanaan, mitigasi bencana, dan yang sejenisnya. Karena itu sosoknya ini sebenarnya sosok yang menarik untuk diungkap. Dan seperti apa sosoknya? Jangan lupa saksikan tayangannya di channel YouTube Sanur TV, Sanur Pos Media Group. Bye-bye. Sanur TV, Smart TV. Penanganan COVID saya rasakan langsung.
semua susah dan senang, semua ketakutan. Ya, saya rasakan langsung semua. Pernah ingat mungkin kejadian ada bule yang meninggal di Jalan Imam Bonjol itu, ya. Nah itulah anggota kita yang evakuasi. Semua dengan ketakutan. Saat itu ya saya ingat evakuasi bule itu dengan prasarana APD yang apa adanya, ya. Itu semua pada ketakutan semua, termasuk anggota kita. Cuma tidak pilihan, kita harus bertugas. Itu yang pertama. Kejadian lain itu lagi, kita pernah mengevakuasi pasien COVID-19 dan saat itu belum ada tempat kita harus evakuasi kemana. Saat itu di sempat transit di kantor ini. Akibatnya beberapa rekan-rekan yang berdinas ke kantor tidak ada yang mau masuk ke kantor lagi. Mereka tidak berani ke kantor. Mereka telepon, mereka ngeberi, melaporkan Pak Komandan, katanya kami tidak berani ke kantor karena kita ketahui bahwa ada sempat transir pasien COVID-19 di kantor. Jadi ketakutan sekali. Saat itu memang kita masih mencari bentuk bagaimana cara mengevakuasi, bagaimana cara penanganan COVID, ya kan? Semua dengan penuh ketakutan. Ya, kita tidak ada pilihan, kita tidak bisa menghindar. Ya, selanjutnya kita mendorong kepada teman-teman semuanya bagaimana cara penanganan COVID-19. Saat itu mulai berangsur waktu demi waktu kita sudah bisa menghitungkan polanya. Tapi yang terkini kita ketahui bahwa hampir setiap hari anggota di lapangan itu melaksanakan evakuasi. Ya kan? Sekarang sulit dibedakan. Setiap kali ada orang sakit saja, pasti penanganannya selalu penanganan protokol kesehatan. Ya, kita tidak tahu, bisa saja selain dia sakit yang dia derita, bisa juga ada sakit terkait COVID. Oleh sebab itu, semua petugas yang menangani pasien di lapangan wajib mempergunakan alat pelindung diri protokol kesehatan COVID-19. Dalam perjalanan waktu, banyak anggota saya juga terpapar karena COVID-19. Ini yang pilihan paling sulit sekali. Jadi saya melaporkan kepada pimpinan, kami berkoordinasi bagaimana cara penanganan. Kalau secara umum biasanya kan di lockdown, kantor itu ditutup. Tapi kami ini berat. Apa yang harus kami lakukan? Kami punya tugas di garda paling depan, harus mengevakuasi pasien, baik pasien yang korban kecelakaan, pasien yang sakit, dan pasien COVID-19. Kalau kita mengikuti pola-pola yang seperti pada umumnya, melockdown semua, sampai harus melaksanakan. Ya. Saya berpikir dulu, bagaimana Pak Wali Kota, bagaimana Pak Wakil, bagaimana melayani masyarakat Kota Denpasar. Oleh sebab itu setelah saya lapor kepada pimpinan, kami mengambil satu keputusan bahwa hanya Rebo itu saja dan Rebo yang terdekat saja yang kita tidak masuk. Ya, selanjutnya mereka kita liburkan, kita isolasikan mandiri, dan tempat itu kita sterilisasi dengan melakukan desinfektan. Dan itu kita diamkan selama 4 jam saja. Selanjutnya mereka masuk lagi kembali bertugas. Itu terus dilakukan. Dan yang paling mengharukan ada beberapa anggota saya itu terpapar COVID-19. Begitu juga kami laksanakan. Nah, jadi saya paham benar bagaimana cara menangani COVID-19, bagaimana sahabat staf saya mengalami COVID-19, dan beragendakan ragam tingkat penyembuhan. Saya memahami sekali, dan yang paling utama bagaimana memberikan motivasi kepada para anggota mereka tetap semangat. Bayangkan saja anggota-anggota di lapangan itu yang langsung berhadapan langsung itu terkena COVID-19. Ya, kita mengatur mereka siapa yang harus isolasi mandiri, siapa lagi harus melaksanakan tugas di lapangan. Dan yang paling miris, beberapa waktu yang lalu sahabat-sahabat saya, ya keluarga sahabat-sahabat saya terdekat juga terkena COVID-19 bahkan meninggal. Begitu juga di keluarga besar BPPD juga ada yang terkena COVID-19, mereka meninggal. Sangat-sangat menyakitkan sekali, ya. Sangat-sangat menyakitkan. Ini yang mungkin yang memberikan saya semangat, motivasi, dan saya senantiasa selalu berada. Dan yang terakhir kita ketahui bahwa kita kesulitan melakukan pemakaman. Beberapa waktu yang lalu kita sempat minta bantuan kepada TNI, tapi sekali lagi mereka juga pekerjaan kan cukup banyak, sangat banyak. Nah, kita sempat mengajukan permohonan dari masing-masing OPD di Kota Denpasar untuk mengirimkan masing-masing orang 1 orang, tapi rupanya tidak direspon.
Ya, saya melapor kepada pimpinan dan kami menjadi sekali ketakutan. Nah, akibatnya mengalami diskusi panjang, kami memutuskan semua karyawan pria di BPBD itu wajib sebagai tim pemakaman. Ya, jadi Pak pimpinan menyetujui dan selanjutnya tim pemakaman di Kota Denpasar itu langsung saya yang memimpin. Jadi beberapa kali ada tim pemakaman COVID-19 itu saya pimpin langsung di lapangan. Ya, saya pimpin langsung. Yang jadi persoalan adalah ketakutan juga teman-teman. Desa lurah tidak ada mau makamkan. Saya bilang ayo kita makamkan. Dan ada aturan terbaru. Mungkin teman-teman bisa melihat bahwa yang kita lihat adalah baju asmat, menggunakan APD lengkap dengan face shield, dengan sarung tangan. Sebenarnya untuk pemakaman tidak demikian. Jadi APD itu level 3, hanya dengan perundangan sarung tangan, dengan masker medis semacam begini saja. Jadi pada waktu pemakaman itu, saya terpaksa harus menjadi contoh. Jadi ada beberapa anggota saya yang memakai pakaian lengkap, satu-satunya yang tidak memakai pakaian lengkap, masker dengan sarung tangan cuma saya. Jadi beberapa kali, setiap kali saya melakukan pemakaman, anggota saya semuanya pakai pakaian lengkap, saya saja memakai masker dan sarung tangan. Bukan karena saya hebat, tidak, sesuai dengan protokol kesehatan. Karena pasien itu sudah di pemulasaran itu sudah melewati protokol kesehatan. Dia sudah dimandikan, dia sudah disinfektan, dia dimasukkan dalam plastik, dimasukkan dalam petinya sudah disinfektan. Tapi itu ketakutan luar biasa sehingga kita bisa ketahui banyak sekali keluarga, ya kan, desa banyak itu tidak mau memakamkan. Ya. Nah inilah yang mungkin saya rasakan suka duka saya yang terakhir. Tapi sekali lagi ini menjadi panggilan, ya, menjadi panggilan tugas buat saya senantiasa hadir. Jadi setiap kali kalau ada evakuasi, setiap kali ada pemakaman, pasti saya ada di lapangan dan saya ikut bersama-sama. Karena mereka tidak boleh ada ruang dalam hati mereka. Kalau seandainya mereka sampai ada ketakutan, siapa lagi harus melaksanakan tugas di lapangan? Makanya setiap kali ada tugas-tugas berkaitan masalah penanganan COVID, saya selalu hadir di lapangan. Dan ini bukan saja COVID, ketika dulu bom Bali, ketika dulu ada kebakaran besar. Contohnya pada waktu kebakaran besarnya di Pasar Kumbasari, saya tidak pulang sama 2 hari. Saya ada berdiri terus di sana. Sekali lagi, puji Tuhan, saya sampai detik ini diberkati kondisi fisik relatif sangat baik, prima, sehingga tugas-tugas di lapangan itu saya bisa laksanakan dengan sangat baik. Mudah-mudahan ke depan saya dijauhkan dari mara bahaya dan dari segala penyakit, sehingga tugas-tugas penanganan COVID di Kota Denpasar ini bisa saya laksanakan dengan baik. Sanur TV.